mendakwahkan tauhid, wajibnya mendakwahkan tauhid, mengajak manusia agar mengesahkan Allah. Makanya Allah katakan falidzalika fad'u, karena itu serulah manusia karena itu, untuk itu maksudnya untuk tauhid. Ajaklah manusia untuk mengesahkan Allah. Nah, perintah ini ditujukan kepada Nabi. Namun bukan berarti hanya untuk Nabi saja, karena perintah untuk Nabi adalah perintah untuk umatnya. Sebagaimana sering kita ulang, ini termasuk kaidah dalam ilmu tafsir, ilmu hadis juga. Kalau ada suatu perintah ditujukan kepada Nabi, maka pada hakikatnya ini juga ditujukan kepada umatnya. Ya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk Nabi. Baru ya, kalau misalnya ada dalil yang memalingkan dari keumuman, maka itu berarti untuk khusus untuk Nabi. Tapi kalau tanpa ada dalil yang memalingkan, maka asalnya perintah untuk Nabi adalah perintah untuk umatnya. Jadi kalau Nabi saja wajib mengajak umat pada tauhid, maka kita juga wajib mengajak umat pada tauhid, mengesahkan Allah. Ini faedah pertama. Faedah kedua, wajibnya istiqomah. Karena Allah katakan karena itu serulah wastaqim kama umirt, dan istiqomahlah, tetaplah di atas jalan ini sebagaimana diperintahkan kepadamu. Nah, di sini Nabi diperintahkan untuk istiqomah, maka begitu pula kita. Karena apa yang diperintahkan kepada Nabi itu juga diperintahkan kepada kita, ya. Ini sebagaimana sering kita ulang. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan rasul, bukanlah Tuhan. Karena Allah katakan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kalau masih diperintahkan berarti hamba dan rasul. Ya, karena yang namanya Tuhan tidak diperintah, justru apa? Memerintah. Ya, ini merupakan bantahan terhadap orang yang memuji Nabi, mengangkat Nabi dari posisi sesungguhnya ke posisi yang tidak layak, berlebihan, ya. Mengangkat posisi Nabi yang tadinya Nabi, hamba Allah dan Rasulnya, jadi Tuhan yang bisa mengatur pergerakan alam semesta, bisa mengatur rezeki seorang, mengatur kematian seseorang. Ya, ini tentu saja keyakinan batil, ya. Maka batillah keyakinan sebagian sekte sufi yang meyakini bahwa guru-guru mereka punya andil dalam pengaturan alam semesta. Jadi mereka meyakini guru mereka punya andil dalam pengaturan alam semesta, mengatur gerakan matahari, mengatur pergerakan ombak, menahan letusan gunung berapi. Nah, ini batil, ya, syirik. Pelakunya musyrik, ya, nggak ragu lagi Bapak, ya. Bahkan ada di antara sebagian kaum sufi yang menyatakan inna min ibadillah man idza qala lahu kun fayakun, man idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika menginginkan sesuatu cukup berkata kun, jadilah, maka jadilah. Ini keyakinan kaum sufi nih. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah, maksudnya mereka, ya, guru-guru mereka atau tokoh-tokoh mereka. Di antara hamba-hamba Allah ada orang yang jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, langsung jadi. Jadi kalau misalkan ingin pohon mangga, cukup kun mau tumbuh pohon mangga. Nggak perlu nanam dulu sampai bertahun-tahun nunggu, nggak perlu nyemprot untuk mengusir hama, nggak, langsung tumbuh. Nah, khurafat inilah yang banyak tersebar di kalangan kaum sufi, dan sayangnya laris dikonsumsi oleh masyarakat kita, ya. Kenapa begitu? Karena saya terus terang dulu juga begitu, suka dengan cerita-cerita begitu Bapak, ya. Sampai saya pernah lihat dulu kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini kan termasuk Wali Songo, kan. Jadi beliau ini, saya baca bukunya, beliau ini pernah suatu hari keluar dari masjid atau pokoknya dari tempat lah, suatu tempat, beliau makan mangga
kan tersisa peloknya, bijinya. Beliau lemparkan ke tanah, langsung tumbuh. Dulu percaya jauh, ya Masya Allah, ini orang Bali ini bisa lemparkan ini biji mangga langsung tumbuh. Tapi riwayat siapa ini? Sanadnya nggak jelas. Nah, yang seperti ini khurafat Bapak ya, nggak usah kita percaya, nggak ada sanadnya Bapak ya. Ini cuman khurafat atau cerita mulut ke mulut yang nggak ada sanadnya, nggak ada sumbernya, nggak jelas. Ya, kita tidak bisa terima seperti itu. Dan masih banyak lagi khurafat-khurafat kaum sufi yang merusak akal dan merusak akidah. Merusak akidah dan merusak akal sehat. Maka ini kita harus waspadai. Jadi sekali lagi, Rasulullah adalah seorang hamba dan Rasul, bukan Allah, bukan Tuhan. Karena Allah katakan, istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Karena kalau Nabi itu kedudukannya setara dengan Tuhan, tentu tidak lagi diperintah. Nah ini ya, ini faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-15, diharamkan mengikuti hawa nafsu, kemauan orang-orang kafir. Kita tidak boleh mengikuti kemauan orang-orang kafir, hawa nafsu. Allah katakan ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Karena pada hakikatnya ajaran mereka ajaran hawa nafsu, bukan agama pada hakikatnya. Karena penuh dengan campur tangan manusia. Ya, maka kita jangan mengikuti kemauan mereka. Mereka ingin supaya kita sama dengan mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga akhirnya kalian pun sama dengan mereka. Nah ini intinya. Jadi mereka ingin ngajak umat Islam ngikut mereka ya supaya kafir sama-sama mereka. Ya, sama-sama jadi penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Dan mereka tidak akan ridho sampai kita ikuti mereka. Selama kita masih Islam, maka mereka akan ridho. Makanya Allah bongkar dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi selama kita masih muslim nggak akan suka itu. Kalau kita sudah mengikuti mereka, masuk agama mereka, baru mereka ridho. Apa ya? Ini perlu kita ingatkan umat tentang ayat-ayat seperti ini. Walaupun sebagian orang anggap kalau kita bacakan ayat ini, apa yang muncul? Fundamentalis, ekstremis, ujung-ujungnya teroris. Nah, ini wahaya nih. Kita bacakan ayat Al-Quran dianggap fundamentalis, bacakan ayat Al-Quran dianggap ekstremis, terakhirnya teroris. Terus apa ya kalau memang kita kalau misalkan ayat ini nggak dibacakan, terus apa fungsinya Allah menurunkan ayat tadi? Ya tidak. Allah menurunkan ayat ini tujuannya untuk apa? Dibaca, diamalkan, lalu disampaikan. Jadi nggak masalah kita nyampaikan ayat-ayat seperti ini. Karena apa? Ini sebagai bentuk menyebarkan ilmu, dakwah. Pertama. Kedua, kita juga tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Kita cuma jelaskan bahwa mereka tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Udah selesai aja. Kita nggak maksa mereka harus mengikuti kita, enggak. Ya. Tapi kita jelaskan umat harus waspada. Kalau mereka memberikan bantuan, jangan langsung senang. Istilahnya tidak ada makan siang gratis. Ini ada istilah anekdot istilahnya. Tidak ada makan siang gratis. Jadi ketika mereka ngasih sesuatu bantuan, pasti ada tujuan. Jadi jangan kita maksa senang, oh iya dikasih bantuan senang. Itu sebenarnya ada tujuan. Terus dikasih sampai ketika kita sudah merasa senang, tergantung dengan bantuan itu, barulah mereka memberikan ancaman. Dan itu banyak Bapak ya, banyak kejadian seperti itu. Banyak orang-orang muslim dapat bantuan dari mereka, terus dikasih bantuan sampai ketika sudah merasa tergantung dengan bantuan tersebut, langsung dihentikan, lalu dipaksa masuk agama mereka. Tidak mau, kembalikan semua pemberian. Nah, itu nyata, yang sudah ternyata bukan 1-2 orang, udah banyak.
ya maka jangan terima bantuan mereka, ya. Kecuali orangnya yang memang sudah kita kenal, akrab dengan kita, nggak masalah. Ada orang kafir ngasih bantuan kepada bantuan lah, istilahnya hadiah. Tetangga kita, boleh nggak diterima? Boleh. Rasulullah begitu. Ada tetangga yang beliau terima lalu balas. Jadi kalau orang kafir yang sudah kita kenal, hidup bertetangga dengan kita, ya ini nggak masalah. Kita nerima hadiah dari dia, kita balas hadiah, selesai. Yang jadi masalah orang kafir yang nggak dikenal, ngasih bantuannya rutin pula, bukan sekali dua kali, terus menerus. Berarti ini ada apa? Ada udang di balik batu, istilahnya gitu, di balik bakwan. Ya, jadi ada tujuan dan maksud, maka waspadalah ya. Nah, itu faedah keempat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, wajibnya beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan. Wajibnya beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan. Semua kitab yang Allah turunkan. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan semacamnya. Kita wajib beriman. Apalagi Al-Quran. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana cara kita beriman kepada kitab sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil. Apakah kita mengamalkan isinya? Bagaimana nih? Katanya wajib beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Contohnya Injil. Kita wajib beriman kepada Injil tidak? Wajib. Berarti kita mengamalkan isi Injil. Karena ini juga Bapak, senjata bagi mereka untuk memurtadkan umat Islam. Jadi ada di antara mereka mendatangi seorang Muslim yang masih awam. Kamu beriman tidak kepada kitab suci Taurat, Zabur, Injil? Ya, beriman. Kalau gitu kamu harus ngikutin nih. Dia bawakan bukunya, kamu harus ngikutin. Nah, orang-orang bingung. Ya, saya wajib beriman, terus saya ngikutin ini bukunya. Nah, ini kan, padahal maksud beriman kepada kitab sebelum Al-Quran bukan berarti kita mengamalkan isinya, tapi kita meyakini bahwa kitab itu pernah Allah turunkan. Selesai. Zabur pernah Allah turunkan, Injil pernah Allah turunkan, Taurat pernah Allah turunkan. Ini aja. Ada pun mengamalkannya nanti dulu. Kalau memang apa yang dalam Taurat atau Injil lah yang paling mudah lah. Kalau memang dalam Injil itu sesuai dengan Al-Quran, berarti kita amalkan. Tapi kalau tidak sesuai, tinggalkan. Apa ya? Jadi kita harus cerdik nih, karena di antara mereka banyak menggunakan ayat-ayat seperti ini, ayat wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, menggiring umat Islam supaya baca kitab mereka lalu murtad. Ada yang seperti itu. Nah, yang bingung tuh orang awam. Iya ya, kita wajib beriman kepada kitab Injil, berarti saya harus baca kitab Injil, saya harus ngapa? Bingung orang awam nih, gara-gara nggak belajar akidah. Termasuk juga di antara mereka yang bingung melihat domir nun jamaah. Allah dalam Al-Quran banyak menyebutkan kami, ya tidak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi banyak dalam ayat Al-Quran Allah nyatakan kami. Nah, yang seperti ini dipakai juga oleh mereka untuk memurtadkan umat Islam. Jadi ada orang Islam yang awam, kamu yakin Allah itu Esa? Ya, saya kira Esa. Tapi dalam Al-Quran lihat, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami. Bagaimana? Kami satu atau lebih dari satu? Akhirnya ya kami satu kok. Kan Esa, tapi kok kami? Nah, karena nggak belajar akidah, nggak belajar tahu goyang keimanannya, sehingga akhirnya bisa kemakan oleh. Nah, ini Bapak. Ini kalau tidak belajar akidah tauhid. Padahal kalau kita belajar akidah tauhid, kita bisa membantah dengan jelas. Bagaimana membantahnya? Kamu belajar bahasa Arab. Nah, itu selesai. Kenapa? Karena bahasa Arab, gaya bahasa Arab, ketika kata kami diucapkan oleh satu orang, tujuannya untuk mengagungkan yang bicara. Jadi kalau misalkan yang mengucapkan kami banyak orang, ini nggak masalah. Ini seperti kita kan, kita misalkan apa?
kita rombongan bertemu dengan presiden, lalu berkata kami ingin menyampaikan permohonan ke Bapak Presiden, nah itu selesai. Tapi kalau yang ngomong satu orang dalam bahasa Arab, ketika satu orang mengucapkan kami ingin memuliakan Anda, ini tujuannya untuk mengagungkan, li ta'zim, untuk mengagungkan si pembicara. Ini gaya bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, berarti mengikuti gaya bahasa Arab. Jadi, kalau gaya bahasa Arab, satu kata kami diucapkan satu orang tujuan untuk mengagungkan yang bicara. Walaupun dalam bahasa Indonesia bisa jadi beda kan? Kalau bahasa Indonesia itu seringnya apa kalau mengagungkan? Aku, ya kan? Kalau kami jarang biasanya. Justru kami itu kayaknya untuk merendahkan diri kan? Oh, kami ingin. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau kata kami diucapkan satu orang tujuan untuk mengagungkan yang bicara. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, berarti Al-Quran pun mengikuti dari bahasa Arab. Seandainya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Minang, ini mengikuti juga gaya bahasa Minang. Ya, cuma Al-Quran diturunkan bahasa Arab, maka mengikuti gaya bahasa Arab, ya. Jadi ini perlu kita ketahui. Maka kalau ada orang yang tadi ingin membuat umat Islam ragu lewat tadi perkataan kami, maka tinggal dijawab saja, kamu belajar dulu bahasa Arab dengan benar, ya, baru kamu tahu jawabannya. Nah, siapa tahu kalau digitukan dia jadi sadar, lalu mau belajar, masuk Islam akhirnya. Nah itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, wajibnya bersikap adil kepada siapapun. Makanya di sini Nabi disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berkata, wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan untuk bersikap adil di antara kalian. Kalian ini siapa maksudnya? Muslim aja. Siapa kalian sini? Li'adila bainakum, untuk berbuat adil di antara kalian. Kalian ini siapa? Umat, seluruh umat, muslim maupun kafir. Allah memerintahkan Nabi kita untuk bersikap adil kepada siapapun. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Jangan tentang saya nggak suka orang itu, akhirnya nggak berbuat adil, menzaliminya, melanggar haknya, nggak boleh. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat pada ketakwaan. Ya, adil Bapak ya. Jangan mentang-mentang kita nggak suka dengan seorang karena sudah mungkin menyingkirkan dakwah kita atau langsung ketika kita punya kesempatan menjatuhkannya, menjatuhkan. Nah, nggak boleh begitu, tetap adil. Ya, nggak boleh karena dia memfitnah saya juga memfitnah dia. Nggak seperti itu umat Islam. Akhlak seorang muslim nggak seperti itu. Dia tidak berbuat adil kepada saya, tapi saya tetap berbuat adil kepada dia. Dia berdusta atas nama saya tidak akan berdusta atas namanya. Nah, ini akhlak muslim sejati, ya. Harus adil kepada siapapun, walau kepada musuh sekalipun, ya. Contohlah Nabi kita, beliau adil pada siapapun. Contohlah para sahabatnya, mereka pun adil kepada siapapun, walaupun kepada orang kafir. Seperti yang terjadi pada Abdullah bin Rawaha ketika dia diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar untuk menaksir hasil panen di Khaybar. Karena Khaybar ini dulunya kan dipegang oleh Yahudi. Lalu terjadilah konflik sehingga akhirnya dikepunglah Yahudi di Khaybar, lalu mereka pun nyerah, angkat tangan, siap tunduk kepada kaum muslimin. Nah, ketika itu Rasulullah memutuskan mereka tidak diusir, tapi mereka dibiarkan di Khaybar, dipekerjakan untuk mengurus kurma, kebun kurma, karena banyak kurma di situ di Madinah. Nah, akhirnya orang Yahudi Khaybar nggak jadi diusir. Setelah mereka ngaku kalah, mereka dibiarkan. Mereka dibiarkan di Khaybar, tapi dipekerjakan. Dan yang namanya dipekerjakan harus ada apa? Upah, ya nggak? Ya kan?
Istilahnya kalau nggak ada upah namanya apa? Ya, Romusa itu kayak Jepang dulu ya. Atau istilahnya apa dulu kalau Belanda? Rodi ya, Rodi. Ya enggak, umat Islam enggak seperti itu. Lihat Rasulullah, walaupun itu orang kafir, udah banyak tingkahnya orang Yahudi, tapi ketika mereka kalah, mereka diperkirakan tetap dapat upahnya. Makanya sistemnya bagi hasil itu Bapak ya. Jadi misalkan yang ngurus kebun kurma ini kan orang Yahudi Khaybar. Mereka misalkan dapat 20% atau misalkan 30%, umat Islam 70%, atau mereka 40%, umat Islam 60%. Nah, dibagi hasil. Nah, ketika itulah Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaybar menemui Yahudi untuk menaksir hasil kurma. Jadi ada orang-orang tertentu yang biasanya punya keahlian menaksir. Oh, dari lihat kurmanya, oh ini diperkirakan kurmanya jumlah segini. Ada orang-orang tertentu, ini hanya orang yang berpengalaman. Nah, Abdullah bin Rawahah menemui orang Yahudi Khaybar, lalu dia menerka hasil kurmanya. Nah, sebelum dia menyatakan hasil kurmanya, dia ngasih muqaddimah dulu. Apa muqaddimahnya? Ya ma'syaral Yahud, antum abghadul khalqi ilai, qataltum anbiya Allah wa kadzabtum 'ala Allah. Wahai kaum Yahudi, kalian adalah makhluk yang paling kubenci. Langsung berbicara depan mereka. Kalian adalah makhluk yang paling kubenci. Kalian sudah membunuh nabi-nabi Allah. Kalian juga sudah berdusta atas nama Allah. Walaysa yahmiluni bughdi iyyakum an ahif alaikum. Namun kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk menzalimi kalian. Jelas Bapak ya? Jadi dia ngasih mukadimah dulu, wahai kaum Yahudi, terang-terangan, dia nggak basa-basi lagi. Kalian ini makhluk yang paling aku benci. Kalian sudah membunuh para nabi. Kalian juga sudah berdusta atas nama Allah. Tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk menzalimi kalian. Tidak akan mendorongku untuk menganiaya kalian, melanggar hak kalian. Aku sudah menghitung, menaksir jumlah kurma yang ada, jumlahnya segini. Kalau kalian mau ambil, kalau tidak kembalikan lagi kepada aku. Jelas apa ya? Jadi di sini Abdullah bin Rawahah dia menaksir hasil kurma, lalu hasilnya segini. Untuk kalian segini, untuk saya segini. Kira-kira kalian setuju tidak? Kalau setuju kita bagi, kalau tidak kita ulang lagi. Jelas? Jadi dia ngasih dulu muqaddimah, kalian ini makhluk yang aku benci. Kalian sudah membunuh para nabi, kalian juga sudah berdusta atas nama Allah, tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk menzalimi kalian. Aku sudah menghitung jumlah menaksir jumlah kurma, maka jumlahnya segini. Kalau kalian siap, kalian mau ambil, kalau tidak kembalikan padaku. Nah, ini pernyataan Abdullah bin Rawahah. Maka apa reaksi orang Yahudi mendengar ucapan Abdullah bin Rawahah? Mereka berkata, bihadza qamatis samawati wal ardh. Dengan keadilan semacam inilah langit dan bumi tegak. Artinya dengan keadilan semacam itu, kehidupan terus berjalan. Kehidupan terus berjalan, tidak terjadi kerusakan. Nah, lihat orang Yahudi saja hormat dengan orang yang semacam Nabi dan para sahabatnya. Artinya Bapak, kalau kita adil, kita akan dimuliakan, dihormati. Tapi kalau kita sudah tidak adil, mau setinggi apapun kedudukan kita nggak akan dipandang, langsung turun derajatnya. Bisa jadi ada orang tertentu punya dendam pribadi kepada seorang, lalu tidak adil, menjatuhkan musuhnya, fitnah, berdusta atas namanya, memburukkan. Nanti orang seperti ini kalau di masyarakat lihat, ini udah istilahnya yang tadinya udah dihormati langsung ambruk karena sudah tidak adil lagi. Maka Bapak penting adil ya. Dengan adil kehidupan akan terus berjalan. Makanya ada ungkapan dari Syekhul Islam, Allah akan menolong negara yang adil walaupun kafir, dan tidak akan menolong negara yang zalim walaupun muslim. Pernah dengar kan ungkapan seperti ini? Walaupun ungkapan Syekhul Islam ini diplesetkan untuk mendukung Ahok pada Pilkada 2017 ya, keliru. Padahal Syekhul Islam bukan berarti menganjurkan kita milih
pemimpin kafir, enggak. Tapi beliau ingin menegaskan bahwasanya keadilan itu dituntut. Allah itu akan menolong orang yang bersikap adil walaupun kafir. Sebaliknya Allah tidak akan menolong orang yang zalim walaupun muslim. Dan ini nyata. Kalau ada pemimpin nih kafir, tapi dia adil, biasanya kekuasaannya akan bertahan, kan? Ya tidak. Tapi kalau ada pemimpin yang zalim, melanggar hak rakyatnya, walaupun muslim, tulen 100%, ini kekuasaannya tidak akan lama, akan ambruk. Nah, ini maksud Syekhul Islam begitu ya. Bukan berarti beliau menganjurkan kita untuk milih pemimpin kafir, Pak ya. Ya itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari apa? Dari ayat ini, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, ya. Faedahnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bolehnya membungkam musuh dengan sesuatu yang mereka akui. Bolehnya membungkam musuh dengan sesuatu yang mereka akui. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ini Allah perintahkan, diucapkan oleh Nabi, diucapkan pada siapa? Pada orang kafir, kan? Jadi Allah menyuruh Nabi mengucapkan ini kepada orang-orang kafir. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Di sini musuh, orang-orang musyrik ingin dibungkam dengan sesuatu yang mereka yakini. Orang musyrik meyakini Allah Tuhan mereka tidak? Yakini tidak? Meyakini. Nah, di sini mereka ingin dibungkam supaya menghentikan kemusyrikan mereka dan menyatakan Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Artinya kalau memang Allah Tuhan kalian, hendaknya kalian mengesahkan Allah. Nah, itu Bapak ya. Ini maksudnya. Saya dapat faedah ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika beliau menjelaskan faedah dari ayat ini, beliau menyebutkan itu. Jadi ini dalam rangka membungkam orang-orang musyrik. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Jadi kalau kalian meyakini Allah adalah Rabb kalian, harusnya kalian mengesahkan Allah. Timbul pertanyaan, ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Allah itu Rabbnya orang kafir, Allah Tuhannya orang-orang kafir. Apa bisa dikatakan demikian? Saja sih. Apa mungkin Allah adalah Tuhannya orang-orang kafir? Bisa, Saudara Umar. Allah Tuhannya orang kafir. Apa Tuhannya orang-orang muslim? Hah? Terjemahnya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kita boleh menyatakan Allah adalah Tuhannya orang-orang kafir dalam rangka membungkam mereka. Misalkan dalam salah perdebatan, kayak tadi, misalkan mereka menyekutukan Allah, kita mengesahkan Allah, maka kita katakan Allah adalah Rabbnya kalian, wahai orang kafir. Maka sudah sepantasnya kalian, jelas? Ya, ini boleh. Adapun kalau bukan dalam rangka membungkam mereka, maka tidak layak. Allah, misal kita berdoa, ya Allah Tuhannya orang-orang kafir, pantas nggak? Nggak pantas kan? Walaupun kita akui Allah adalah Tuhannya orang kafir, kan? Tapi kalau dalam posisi doa nggak pantas kita bilang, ya Allah Tuhannya orang-orang kafir, nggak pantas. Tapi kalau dalam rangka membungkam mereka boleh. Sama seperti ini, Bapak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan contoh gini. Bisakah kita menyebutkan Allah adalah Tuhannya kera, ular, dan monyet? Boleh nggak? Boleh kan? Maksudnya ini dalam rangka mengajarkan, misalkan kalau ada orang misalkan menolak Allah itu menciptakan yang baik-baik saja, kalau yang buruk enggak, maka kita katakan Allah juga menciptakan kera, ular, monyet, ya kan? Allah adalah Tuhannya mereka semua. Ini nggak masalah. Adapun kalau kita misalkan berdoa dengan menyebutkan makhluk-makhluk yang buruk, maka ini tidak layak. Jelas ya? Tidak pantas gitu loh. Tapi kalau dalam rangka mengajari, dalam rangka membungkam argumen musuh, maka itu diperbolehkan. Jelas ya? Jadi kalau misalkan dalam rangka membantah, nggak masalah. Misalkan Allah adalah Tuhannya orang-orang kafir, Tuhannya kalian wahai orang kafir, ini nggak masalah.
Tapi kalau kita misalkan menyatakan bertobatlah kaum muslimin kepada Tuhannya orang kafir, pantas. Kepada Allah Tuhannya orang kafir, pantas? Nggak pantas kan? Tapi kalau dalam rangka membantah orang kafir nggak masalah. Tapi kalau selain posisi itu maka tidak layak. Ya. Sebagaimana kita juga tidak layak misalnya berdoa ya Allah Tuhannya kera, nggak pantas lah kayak gitu kan, tidak layak. Gitu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah akan mengumpulkan semua manusia di akhirat nanti tanpa terkecuali. Sebagaimana di sini Nabi Allah perintahkan untuk berkata Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah mengumpulkan kami dan kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Ini menunjukkan semua makhluk akan Allah bangkit dan dikumpulkan kepadanya, mau muslim maupun kafir, mau muslim maupun ahli kitab maupun umat lainnya, semuanya dikumpulkan dan semuanya akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat yang ke-16, tidak boleh meninggalkan perdebatan dengan orang yang sudah tampak hujah di depan mata mereka. Atau tidak pantas orang berdebat dengan orang yang sudah tampak hujah di depan mata mereka. Sebagaimana Allah di sini menyebutkan orang-orang dalam ayat ke-16, orang-orang yang membantah tentang Allah setelah diterima hujjatum dakhillah, hujah mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Atau pada ayat sebelumnya sebenarnya bisa juga, yang mana tadi la hujjata bainana wa bainakum, tidak ada perseteruan antara kami dan kalian. Artinya tidak usah kita berdebat dengan orang yang keras kepala, sudah tahu kebenaran tapi masih mau berdebat. Artinya dia nggak menginginkan kebenaran. Kalau orang tidak menginginkan kebenaran, bahwa mau dibawa 1000 orang depan dia, nggak akan bermanfaat. Maka kita lihat-lihat orang yang mau berdebat. Kalau orangnya memang dia menginginkan kebaikan, menginginkan pengetahuan, maka nggak apa-apa debat. Tapi kalau ada orang yang sudah tahu dirinya salah, tapi tidak mau ngakui salah, maka ini nggak perlu kita berdebat. Hanya buang-buang waktu ya. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam ayat tadi ya, la hujjata bainana wa bainakum, tidak ada perdebatan lagi antara kami dengan kalian. Artinya sia-sia debat dengan orang yang keras kepala, yaitu orang yang sudah tahu kebenaran tapi menolaknya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari ayat ini, terutama ayat ke-16, penetapan sifat marah bagi Allah. Penetapan sifat marah bagi Allah, artinya Allah mempunyai sifat marah, tapi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak serupa dengan sifat makhluk. Manusia marah, iya, Allah marah, iya, tapi marahnya Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Ini perlu kita yakin, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda halnya dengan keyakinan sekte sesat lainnya, seperti Mu'tazilah menolak sifat marah. Allah nggak punya sifat marah. Sedangkan sekte lainnya Asy'ariyah menerima tapi dibelokkan maknanya. Kata mereka Allah punya sifat ghadab, marah, tapi bukan artinya Allah marah, tapi maksudnya Allah hendak membalas kejahatan. Misalkan Allah wa ghadiba alaihim, Allah marah kepada orang kafir, bukan artinya Allah marah, tapi Allah hendak membalas kejahatan orang kafir. Mereka menolak sifat marah dengan alasan apa? Sifat marah ini sifat lemah. Karena kalau marah manusia nih, bayangkan kalau marah, apa yang nampak pada manusia kalau marah? Matanya memerah, urat lehernya menegang, badannya bergetar. Nah, ini tidak pantas bagi Allah, karena itu Allah tidak punya sifat marah. Benar ini? Benar? Ya kita katakan benar itu kalau manusia. Kalau Allah tidak seperti itu. Kalau manusia marah memang iya mengandung unsur
kelemahan. Tapi kalau Allah marah, tidak seperti manusia, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin timbul pertanyaan. Ini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Di sini dalam ayat, Bapak, kalau kita lihat ya, kalau bagi yang lihat terjemahan sini. Dan orang-orang yang membantah tentang Allah setelah diterima, hujjatun dakhidatun 'inda rabbihim. Hujjah mereka, argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka, wa 'alaihim ghadab, dan atas mereka marah, kemurkaan. Di sini kan nggak disebutkan marah Allah, cuma atas mereka marah. Berarti kan bisa saja atas mereka kemarahan manusia, atas mereka kemarahan orang beriman. Ya tidak? Jadi gimana nih? Yang benar ayat ini menunjukkan Allah memiliki sifat marah, atau marah di sini maksudnya manusia di sini? Ada yang tahu? Mana? Lagi. Di sini ayatnya wa 'alaihim ghadab. Atas mereka kemarahan. Artinya mereka mendapatkan kemarahan. Kemarahan siapa? Manusia. Allah, enggak disebutkan Allah di sini. Ahlus Sunnah harus kritis, lihat, coba lihat kalau ada yang baca Al-Quran sekarang terjemah atau ini, lihat wa 'alaihim ghadab, wa 'alaihim ghadab, atas mereka kemarahan, kemurkaan. Kemurkaan siapa? Kemarahan siapa? Tadi saya sudah menyebutkan Allah punya sifat marah berdasarkan ayat ini, tapi nggak disebutkan di sini kemarahan Allah, nggak disebutkan. Bagaimana nih? Aja sih. Hah? Ayat sebelumnya nggak ada menyebutkan kemarahan Allah, nggak ada. Ayat sebelumnya nggak ada. Yang ayat ke-15 maksudnya nggak ada. Iya betul, itu ayat sebelumnya. Ini kan lain lagi, ayat lain. Ya gimana nih? Asalnya memang kalau disebutkan umum, nggak mesti Allah, bisa jadi malaikat. Cuman kenapa bisa kita katakan sini marah di sini Allah? Karena konteks ayat ini. Karena ayat sebelumnya, perhatikan, masih dalam ayat yang sama, orang-orang yang membantah tentang Allah, tentang agama Allah, setelah diterima, hujah mereka, argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Tuhan mereka siapa? Allah. Baru setelahnya apa? Wa 'alaihim ghadab, atas mereka kemarahan. Berarti kemarahan siapa kira-kira? Allah. Selesai. Jelas apa ya? Seandainya tidak ada kalimat sebelumnya, argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka, maka marah di sini bisa saja kita tafsirkan kemarahan manusia. Ya tidak? Cuma karena ada kalimat sebelumnya, hujah mereka, argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka, nah berarti di sisi Allah, maka berarti bisa kita katakan kemarahan di sini maksudnya kemarahan Allah ya. Insyaallah jelas ya. Ya, dengan ini selesai kita dari surat Asy-Syura ayat 15 sampai 16. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat baru, yaitu ayat ke-17 dan 18. Kita sampai sini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.